Pernahkah kamu membayangkan, ada sebuah dunia yang dikeluarkan dari daftar resmi, tapi justru semakin bersinar setelah dianggap mati, namanya Pluto. Dulu, kita kenal sebagai planet ke-9. Sekarang, statusnya planet kerdil. Tapi, pada 14 Juli tahun 2015, pada pukul 11:49, waktu Coordinated Universal Time, sesuatu yang luar biasa terjadi. Wahana antariksa New Horizons terbang melintas di sana. Hanya 12.500 km di atas permukaannya. Dan dalam 24 jam itu, kita menyaksikan hal-hal yang membuat seluruh ruang kontrol NASA terdiam. Bukan karena Pluto besar, tapi karena di sana ada jantung raksasa yang mengendalikan rotasi seluruh dunia itu. Ada es yang mengalir seperti gletser hidup. Ada gunung pasir dari metana beku, yang dibentuk oleh angin yang lebih lembut dari hembusan napas bayi. Dan yang paling mengejutkan, mungkin ada lautan cair sedalam 100 km, tersembunyi di bawah es selama 4,5 miliar tahun. Maka hari ini kita tidak akan berdebat soal apakah Pluto layak jadi planet atau tidak. Tapi kita akan bertanya, apa yang bisa kita pelajari dari sebuah dunia yang berani, tetap menarik, meski dunia lain sudah berhenti memperhatikannya. Menariknya, Pluto ditemukan bukan karena kita sengaja mencarinya, tapi karena kita mencari sesuatu yang salah. Sebelum kita lanjut pembahasannya, bantu Kilas Cerita agar terus berkembang dan memberikan informasi menarik dengan cara subscribe, like, komen, dan juga tonton videonya sampai akhir ya, teman-teman, karena setiap menit yang kalian tonton sangat berarti bagi Kilas Cerita untuk terus berkembang. Terima kasih. Pada awal abad ke-20, para astronom melihat planet Neptunus seolah bergoyang di orbitnya. Mereka yakin pasti ada planet X misterius di luar sana yang gravitasinya mengganggu Neptunus. Lalu pada 18 Februari tahun 1930, seorang petani muda berusia 24 tahun bernama Clyde Tombaugh menemukannya hanya dengan membandingkan dua plat kaca fotografi langit berjam-jam di bawah cahaya redup observatorium. Tapi ternyata Pluto terlalu kecil untuk bisa mengganggu Neptunus. Goyangan itu ternyata hanya ilusi, kesalahan pengukuran. Pluto ditemukan murni karena keberuntungan dan ketekunan yang luar biasa. Lalu di tahun 1992, kita menemukan benda lain di luar Neptunus. Semuanya berada di sabuk yang sama, yaitu sabuk Kuiper. Saat itu kita sadar, Pluto bukanlah planet terluar yang kesepian. Ia adalah anggota pertama yang kita temukan dari sebuah keluarga besar objek es yang selama ini kita abaikan. Kadang, kebenaran itu bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang kapan waktunya kita berhenti memaksakan kategori lama pada penemuan baru. Tapi jika Pluto bukan planet, lalu apa sebenarnya dia? Jawabannya ada di bawah permukaannya. Kalau kamu berdiri di Pluto, kamu tidak akan mendengar suara angin. Tapi, kamu akan merasakannya. Atmosfer Pluto 100.000 kali lebih tipis dari bumi. Tekanannya setara dengan ruang hampa di ketinggian 40 km di atas bumi. Tapi angin tetap ada. Kecepatannya sekitar 1 km per jam. Cukup pelan untuk membuat sehelai daun jatuh dengan anggun. Tapi cukup kuat untuk membentuk gunung-gunung pasir dari butiran metana beku. Di wilayah gelap bernama Cthulhu Regio, ada bukit-bukit pasir setinggi 1 km yang membentang ratusan kilometer. Secara teori, ini mustahil tanpa adanya angin dan partikel padat. Tapi di sana, metana membeku di puncak gunung, lalu terlepas, jatuh, dan tertiup perlahan melintasi daratan. Persis seperti pasir di gurun Sahara, hanya saja suhunya mencapai minus 230 derajat Celcius. Lalu ada Sputnik Planitia, sebuah dataran seluas Pulau Sumatera, berbentuk jantung. Ini bukan es biasa. Ini adalah es nitrogen yang mengalir seperti gletser di Alaska, tapi 10.000 kali lebih lambat. Di bagian tengahnya, sel-sel konveksi panas dari bawah menciptakan pola seperti kulit jeruk raksasa. Ini adalah tanda bahwa es itu hidup, bergerak, dan bernapas. Dan inilah yang paling aneh. Jantung es ini tidak berada di ekuator. Ia justru tepat berada di wajah Pluto yang selamanya menghadap ke bulan terbesarnya, Charon. Kenapa? Karena dataran es ini jauh lebih berat dari kerak di sekitarnya. Dan gravitasi, secara perlahan, memaksa seluruh planet kerdil ini untuk berputar ulang. Sampai bagian terberatnya itu menghadap langsung ke bulannya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tarian gravitasi sunyi yang memakan waktu jutaan tahun, dan Pluto patuh mengikutinya. Tapi, apa yang membuat Sputnik Planitia begitu berat? Jawabannya mengarah pada sesuatu yang jauh lebih dalam dan menakjubkan. Bayangkan,
ada lapisan es setebal 200 km. Di bawahnya, ada air cair di dunia yang suhu rata-ratanya mencapai minus 230 derajat Celcius. Bagaimana mungkin? Jawabannya adalah panas dari dalam. Pluto terbentuk dari debu dan es yang saling bertumbukan miliaran tahun lalu. Energi dari tumbukan itu tidak hilang. Ia tersimpan dalam bentuk panas radiogenik dari peluruhan unsur-unsur seperti uranium dan thorium di intinya, dan es di permukaannya punya antifreeze alami. Senyawa seperti amonia, metanol, dan garam mampu menurunkan titik beku air hingga minus 100 derajat Celcius. Maka, di kedalaman 150 hingga 200 km di bawah permukaan, kemungkinan besar ada lautan global sedalam 40 sampai 150 km. Volume airnya bisa 2 kali lebih banyak dari semua lautan di bumi. Buktinya, lihatlah retakan-retakan di permukaan esnya. Di sekitar Sputnik Planitia, ada pola retakan yang menyebar keluar seperti cangkang telur yang meregang. Ini hanya mungkin terjadi jika lapisan di bawahnya mengembang. Dan apa yang mengembang saat membeku? Air ini bisa berarti lautan di bawahnya sedang membeku perlahan. Atau cairan itu masih bertahan hingga sekarang. Pertanyaannya, apakah ada kehidupan di sana? Kita belum tahu. Tapi di bumi, di dasar laut terdalam, di bawah es Antartika, ada ekosistem yang hidup total tanpa cahaya matahari. Mereka hanya mengandalkan energi kimia dari dalam bumi. Jika di sana bisa, mengapa tidak di sini? Pluto mengajarkan kita satu hal. Kehidupan tidak selalu butuh sinar matahari. Ia hanya butuh kestabilan dan waktu. Tapi Pluto tidak sendirian. Ia punya pasangan. Dan hubungan mereka adalah salah satu kisah cinta paling setia di tata surya. Karen bukan bulan biasa. Ia terlalu besar. Diameternya setengah Pluto dan masanya 12% dari Pluto. Sebagai perbandingan, bulan kita hanya 1,2% dari massa bumi. Akibatnya, Pluto dan Karen saling mengunci satu sama lain secara gravitasi. Bukan hanya Karen yang selamanya menghadapkan wajah yang sama ke Pluto, tapi Pluto juga selamanya menghadapkan wajah yang sama ke Karen. Mereka seperti dua penari yang tidak pernah melepaskan pandangan. Bahkan, pusat massa dari sistem ini berada di luar Pluto, di ruang kosong di antara keduanya. Jadi secara teknis, ini bukan sistem planet bulan, tapi sistem biner. Dua dunia yang saling mengelilingi satu sama lain. Dan Karen sendiri punya cerita. Di permukaannya, ada Serenity Chasma, sebuah lembah raksasa sepanjang 1.800 km dengan kedalaman 7,5 km, jauh lebih dalam dari Grand Canyon. Para ilmuwan menduga, dulu Karen juga punya lautan internal. Lalu lautan itu membeku. Dan saat membeku, ia mengembang sampai keraknya retak seperti kulit jeruk yang kering. Jadi, Pluto dan Karen bukanlah tuan dan pelayan. Mereka adalah dua jiwa yang tumbuh bersama, lalu membeku dalam pelukan abadi di pinggiran tata surya yang gelap. Tapi, apakah mereka benar-benar sendirian? Ternyata, tidak. Pluto punya keluarga kecil, dan anggota-anggotanya sangat aneh. Pluto punya 5 bulan, Karen yang besar, dan 4 bulan kecil, Styx, Nix, Kerberos, dan Hydra. Tapi jangan bayangkan mereka berputar rapi seperti satelit di sekitar bumi. Orbit mereka kacau. Nix, sebuah bulan seukuran kota kecil, berotasi seperti gasing yang rusak. Kadang ia berputar maju, kadang mundur, kadang miring 90 derajat. Ini terjadi karena tarikan gravitasi ganda dari Pluto dan Karen menciptakan semacam badai gravitasi, dan bulan-bulan kecil ini terjebak di tengahnya. Bahkan, permukaan Nix punya kawah berwarna merah terang. Warnanya mirip dengan wilayah Cthulhu di Pluto. Artinya, ada proses kimia yang sama terjadi di sana. Radiasi matahari mengubah metana menjadi senyawa organik kompleks bernama solin, yang berwarna coklat kemerahan dan mungkin merupakan bahan dasar kehidupan. Jadi meski kecil, mereka adalah bagian dari ekosistem Pluto. Karen sebagai pasangan sejati, Nix dan Hydra sebagai penari kacau yang membawa warna, dan Kerberos serta Styx sebagai pengawal gelap yang nyaris tak terlihat. Pluto mungkin kecil, tapi ia punya keluarga yang utuh. Jadi, apakah Pluto harus jadi planet lagi? Mungkin tidak. Tapi mungkin, kita perlu sebuah kata baru. Sebuah kata untuk dunia yang kecil, dingin, dan jauh, tapi tetap berdetak dengan keajaiban. Dunia yang tidak butuh pengakuan, karena ia tahu bahwa keajaiban sejati tidak pernah meminta izin untuk ada. Pluto mengingatkan kita
bahwa keindahan seringkali lahir dari ketidaksesuaian, bahwa kehidupan mungkin bersembunyi di tempat yang paling tidak kita duga, dan bahwa alam semesta tidak peduli pada kategori yang kita buat. Ia hanya peduli pada keanehan, pada ketahanan, dan pada keberanian untuk tetap ada, meski berada di pinggiran segalanya. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Sampai jumpa di dunia berikutnya yang menolak untuk dilupakan. Kalau kamu punya Plutomu sendiri, sesuatu yang mungkin kecil, sering diabaikan, tapi sangat berarti bagimu, ceritakan di kolom komentar. Saya akan baca semuanya, dan mungkin suatu hari kita akan membahasnya juga.